kecil kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Karido dan teman saya Nurul Hidayati. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang tata cara pendirian koperasi. Pada mata kuliah koperasi dan unit usaha kecil, baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Materi yang pertama adalah tahap-tahap pendirian koperasi. Yang pertama adalah perencanaan pendirian koperasi. Pada perencanaan pendirian koperasi, harus memiliki minimal 20 anggota atau yang disebut dengan anggota inti. Yang selanjutnya adalah penentuan struktur koperasi, memiliki modal sendiri, dan penentuan nama, rencana awal, dan pengurus serta pengawas dari perkoperasian tersebut. Yang selanjutnya adalah penyampaian rencana dan konsultasi ke dinas daerah dan Kementerian Pusat atau Menteri. Yang selanjutnya adalah rapat pendiri koperasi, di mana pada rapat ini membahas tentang memilih dan mengangkat pengurus dan pengawas koperasi serta penetapan masa baktinya. Yang selanjutnya adalah membahas rancangan anggaran dasar koperasi. Yang terakhir yaitu pokok pembahasan akan dituangkan dalam akte pendirian koperasi. Yang selanjutnya adalah verifikasi nama koperasi. Notaris memverifikasi nama koperasi pada sistem pelayanan Badan Hukum Koperasi. Yang selanjutnya adalah yang kelima, pengajuan pengesahan nama akte pendirian koperasi, di mana pengajuan ditunjukkan kepada Menteri melalui Sismim dengan bukti penyelesaian dengan syarat yaitu adalah verifikasi berkas permohonan, di mana berkas tersebut melampirkan yang pertama syarat pendirian koperasi berupa akte pendirian koperasi, pejabat berwenang menerbitkan tanda tangan setelah syarat lengkap, dan yang terakhir adalah untuk mendirikan koperasi terdiri sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Antara lain yaitu koperasi primer harus didirikan oleh minimal 20 orang yang punya kegiatan dan kegiatan ekonomi yang sama. Sedangkan pendiri koperasi sekunder minimal 3 badan hukum koperasi. Selanjutnya, para pendiri atau kuasa pendiri koperasi mengajukan permintaan pengesahan akta pendiri koperasi secara tertulis dan atau secara elektronik kepada Menteri Koperasi dan UKM. Yang selanjutnya adalah pengajuan pengesahan akta pendiri koperasi perlu melampirkan 2 rekap akta pendiri koperasi dan 1 diantaranya bermaterai berita acara rapat pendirian koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan, serta bukti penyetoran modal awal paling sedikit sebesar simpanan pokok, dan rencana awal kegiatan koperasi. Berita acara rapat pendirian koperasi harus dilengkapi dengan yang pertama adalah daftar hadir rapat pendiri, fotokopi KTP pendiri sesuai daftar hadir, surat
Boleh slide selanjutnya, Nurul. Untuk koperasi sekunder harus ditambah dokumen, yaitu hasil berita acara, rapat pendiri koperasi, dan surat kuasa koperasi primer atau koperasi sekunder untuk pendiri koperasi sekunder. Keputusan pengesahan Badan Hukum Koperasi Primer dan atau sekunder calon anggota koperasi primer atau sekunder calon anggota melampirkan nomor pokok wajib pajak MPWP aktif. Ada syarat tambahan untuk pendirian koperasi simpan pinjam dan koperasi simpan syariah. Bisa dilihat pada pasal 10 ayat 5 dan bisa dilihat pada pasal 10 ayat 5 dan 6 Permen Koperasi dan UKM 9/2018. Pendiri koperasi primer, warga negara Indonesia cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya adalah pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder. Yang selanjutnya, usaha layak secara ekonomi dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi anggota. Modal harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan ekonomi. Selanjutnya, memiliki tenaga terampil dan mampu mengelola koperasi. Baiklah, sekian materi dari saya dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nurul. Kepada Nurul dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah mendirikan koperasi. Yang pertama yaitu perencanaan pendirian koperasi. Kemudian yang kedua, penyampaian rencana dan konsultasi ke dinas daerah-daerah dan kementerian pusat. Yang ketiga, rapat pendiri koperasi. Yang keempat, verifikasi nama koperasi. Kemudian pengajuan pengesahan nama akta pendirian koperasi. Kemudian yang keenam, verifikasi berkas permohonan. Yang ketujuh, mekanisme Sismimkot. Dan yang terakhir, pengesahan pendirian koperasi. Namun di lain web saya menemukan ada langkah-langkah untuk mendirikan koperasi. Di sana yang pertama saya temukan yaitu persiapan atau pendahuluan. Jika memiliki keinginan untuk mendirikan suatu perkumpulan koperasi, itu maka perlu ada suatu persiapan awal. Yang pertama, ada orang yang memiliki kepentingan yang sama. Misalnya, para petani memerlukan alat-alat pertanian, pupuk, obat pemberantas hama. Kemudian, ada tujuan yang sama, yang bersedia bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan. Kemudian ketiga, calon anggota itu sekurang-kurangnya 20 orang, dan calon anggota bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Kemudian langkah yang kedua di sini mengatakan persiapan untuk mendirikan koperasi. Dalam persiapan koperasi yang harus ada antara lain, yang pertama, ada prakarsa untuk mendirikan koperasi secara mantap dan direalisasi dalam bentuk panitia. Kemudian ada konsep anggaran, serta panitia mengadakan undangan rapat terhadap calon anggota, terhadap para pejabat pemerintah dan juga kepala kantor koperasi setempat. Kemudian yang ketiga langkahnya rapat pendirian koperasi. Dalam rapat pendirian ini itu harus dibicarakan beberapa hal seperti alasan mereka untuk mendirikan koperasi tersebut, kemudian tujuan pendirian dari koperasi, persetujuan didirikannya koperasi, kemudian perumusan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, serta pemilihan pengurus dan juga penetapan orang yang menandatangani akta pendirian koperasi. Kemudian yang keempat di sini langkahnya yaitu laporan dan permohonan pengakuan. Setelah rapat pembentukan selesai, maka pengurus yang terpilih itu memiliki kewajiban yang pertama membuat buku daftar anggota koperasi,
kemudian membuat buku daftar pengurus, membuat laporan bahwa telah terbentuknya koperasi, kemudian mengirim surat permohonan pengakuan badan hukum kepada Kepala Kantor Direktorat Koperasi setempat. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang anggaran dasar dan rumah tangga koperasi atau bisa disebut dengan ADART koperasi. Anggaran dasar ini merupakan keseluruhan peraturan umum yang meliputi pengaturan langsung kehidupan organisasi dan hubungan organisasi dengan anggota guna menciptakan tatanan organisasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa anggaran dasar koperasi ini merupakan landasan bagi koperasi atau landasan yang mengikat dan mengatur anggota untuk bekerja sama dalam menjalankan aktivitas organisasi. Kemudian anggaran rumah tangga atau bisa disingkat dengan ART merupakan penjelasan lebih lanjut dari poin-poin yang tercantum pada anggaran dasar. Yang mana poin-poinnya yang pertama daftar dari nama-nama pendiri koperasi, kemudian nama koperasi dan tempat kedudukan dari koperasi, maksud dan tujuan dari bidang yang dijalankan, kemudian ketentuan yang menyangkut keanggotaan, ketentuan mengenai pelaksanaan rapat anggota, ketentuan mengenai bagaimana pengelolaan koperasi, kemudian ketentuan pemodalan koperasi, ketentuan mengenai jangka waktu, ketentuan mengenai cara pembagian SHU, dan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Baiklah,